Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Proyeksi Dividen tahun 2025 untuk saham Adaro dan AADI. Apakah dividen jumbo atau absen bagi dividen? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau menampilkan terkait artikel yang berbeda untuk saham AADI dan ADRO. Artikel pertama saya kutip dari investor.id dengan judul Adaro Andalan atau AADI tidak bagi dividen. Nah, ini merupakan artikel singkatnya. PT Adaro Andalan Indonesia atau AADI kemungkinan tidak akan membagikan dividen atas laba bersih tahun buku 2024. Hal tersebut mencuat dalam diskusi antara Adaro Andalan dan Stockbit Sekuritas. Kemungkinan tersebut didasari sejumlah pertimbangan, seperti AADI yang baru IPO pada Desember 2024, level K saat ini, dan kebutuhan capex mendatang, ungkap investment analyst Stockbit Sekuritas. Meski demikian, menurut dia, keputusan soal pembagian dividen tahun buku 2024 pastinya hanya akan diketahui pada RUPST mendatang. Secara historis, PT Alamtri Resources Indonesia atau Adaro, entitas yang menaungi AADI sebelum spin-off, membagikan dividen final pada bulan Mei dengan dividen interim pada bulan Desember. Kami memperkirakan AADI mulai membagikan dividen secara interim untuk tahun buku 2025. Sementara itu, dalam prospektus, manajemen AADI menyebutkan bahwa perseroan mulai tahun buku 2025 merencanakan rasio pembagian dividen dengan angka hingga 45% dari laba bersih konsolidasi. Manajemen AADI tidak menyebutkan besaran DPR untuk tahun buku 2024. Dalam Stockbit komentari sebelumnya, kami memproyeksikan AADI dapat membagikan dividen tahun buku 2025 yang kemungkinan dibayarkan pada kuartal 2 tahun 2026 dengan yield hingga 17% dari harga IPO. Tuturnya, proyeksi tersebut dengan asumsi dividen payout ratio sebesar 50%, lebih tinggi dari komitmen perseroan dalam prospektus serta mempertimbangkan bahwa perseroan belum memiliki rencana capex yang besar dalam waktu dekat. Itu merupakan artikel pertama, dan artikel kedua kita bahas terkait saham Adaro dengan judul ADRO pegang duit 2 miliar US dollar, dividen final diramal segini. Artikel ini juga dari investor.id. Adaro memegang dana tunai 2 miliar US dollar setelah spin-off PT Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Itu sebabnya Adaro diprediksi memberikan dividen final besar untuk tahun buku 2024. DBS Research Group mencatat kinerja ADRO per September 2024 melampaui ekspektasi. Memang bakal ada perubahan laporan keuangan setelah spin-off AADI. Setelah transaksi itu, ADRO bakal kehilangan 70% laba bersih, tulis DBS. Tetapi hal yang tak boleh luput dari perhatian adalah kas sebesar 2 miliar US dollar di neraca ADRO setelah lepas transaksi itu. Ini akan jadi fondasi ADRO memberikan dividen final besar kepada pemegang saham dan mendanai proyek energi baru terbarukan atau EBT. DBS percaya ADRO adalah akses investor ke proyek EBT di Indonesia. PLTA Kayan Perseroan ditargetkan beroperasi tahun 2030, sedangkan proyek panel surya pada tahun 2028. Sementara itu, Perseroan masih memegang 15% saham AADI dan 84% saham PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR. Saat ini ADMR masih menggarap proyek smelter alumina berkapasitas 500.000 ton per tahun. Itu merupakan dua artikel sederhana terkait prospek dividen AADI dan ADRO. Nah, dari artikel yang kita baca, kamu bisa lihat bahwa AADI diproyeksikan tidak akan membagi dividen untuk tahun buku 2025 dengan berbagai alasan. Salah satu pertimbangannya karena baru IPO di tahun 2024. Sedangkan ADRO diproyeksikan akan membagikan dividen karena masih memiliki uang cash yang cukup besar. Nah, tentu saja untuk informasi pastinya kita harus menunggu data saat RUPS nanti. Mengingat saat video ini dibuat di awal April, belum ada informasi terkait jadwal RUPS baik itu ADRO maupun AADI itu sendiri. Ini merupakan informasi yang bisa kamu peroleh terkait dividen dari website alamtri.com. Menurut anggaran dasar perusahaan, dividen hanya dapat dibagikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan keputusan yang diambil pada RUPST. Perusahaan akan mengumumkan dividen dengan mempertimbangkan: pertama, laba operasi, arus kas, kecukupan modal, dan kondisi keuangan perusahaan, serta anak-anak usahanya terkait dengan pencapaian pertumbuhan yang optimal ke depannya.
Yang kedua, pemenuhan kewajiban dana cadangan. Ketiga, kewajiban-kewajiban perusahaan serta anak-anak usahanya menurut perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak ketiga termasuk kreditur. Dan keempat, kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku serta persetujuan RUPST. Nah, itu merupakan 4 faktor yang mempengaruhi dividen PT Alam Tri. Nah, bagaimana menurut kamu dengan kondisi yang ada ini, dengan adanya pemisahan lini bisnis antara ADRO dan AADI, di mana AADI ini baru saja IPO dan ADRO ini masih memiliki uang cash yang banyak, bagaimana prospek dividen di tahun 2025 ini untuk tahun buku 2024? Memang untuk tahun buku 2024, ADRO ini sendiri masih mencetak kinerja yang memuaskan karena masih memperhitungkan dengan lini bisnis sebelumnya, di mana kamu bisa lihat labanya masih mencapai 22,2 triliun rupiah. Nah, itu artinya apabila kita hanya mengacu kepada data ini saja, maka ada kemungkinan ADRO masih bisa membagikan dividen untuk tahun buku 2024 di tahun 2025 ini. Tapi sisi sebaliknya bisa kamu lihat juga bahwa apabila ada pemisahan lini bisnis dan adanya rencana untuk melakukan pengembangan pada lini bisnis yang baru ini, maka tentu saja ada kebutuhan modal yang dibutuhkan. Dan apakah hal itu bisa berdampak kepada dividen yang akan dibagikan? Sebaliknya, untuk saham AADI ini, karena baru listing di tahun 2024, kamu bisa lihat untuk detail kinerja keuangannya berdasarkan data yang ada ini. Memang AADI ini merupakan perusahaan yang baru, sehingga jika kamu lihat sini, untuk informasi keuangannya juga belum terlalu lengkap. Nah, di tahun 2025 ini tentu saja kita bisa melihat ke depannya seperti apa. Apakah kinerjanya masih bisa memuaskan seperti ADRO sebelumnya atau tidak? Tentu saja lebih penting untuk kita melihat prospek ke depannya seperti apa. Dengan adanya pemisahan lini bisnis ini, bagaimana nasib ADRO ke depannya? Apakah labanya masih bisa tetap bertahan dengan angka yang cukup memuaskan ataukah mengalami penurunan? Mengingat adanya pemisahan lini bisnis dengan AADI ini sendiri. Dan untuk AADI, tentu saja kita berharap ke depannya di tahun 2025 mereka bisa menunjukkan performa yang baik. Memang ADRO ini merupakan salah satu saham yang sangat menarik dari aspek dividennya. Tapi bagaimana ke depannya? Kita harus tunggu untuk informasi pastinya saat RUPS nanti. Tapi setidaknya dengan berbagai pro kontra, dengan berbagai sentimen positif dan negatif yang tadi kamu sudah lihat, silahkan kamu pertimbangkan apabila kamu ingin memiliki saham ADRO, prospek ke depannya seperti apa. Itu juga harus kamu pertimbangkan. Sebaliknya, jika kamu ingin membeli saham AADI yang baru saja listing ini, bagaimana prospek ke depannya? Silahkan kamu pertimbangkan juga. Pastikan pertimbangkan dari 2 aspek. Yang pertama, potensi profit, dan yang kedua tentunya potensi risiko. Karena ingat, tidak semua saham itu yang bagus di masa lalu akan tetap bagus di masa sekarang. Dan tidak selamanya juga saham yang bagus di masa sekarang akan terus bagus di masa depan. Selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas 2 topik. Yang pertama, penyebab dividen trap dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya.
Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah, misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah, apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya.
Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS, ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumulasinya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek.
Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.